wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya BPI 23. Jadi, di sini saya mendapatkan materi tentang metode dalam psikologi. Kebetulan saya mendapatkan mata kuliah psikologi umum. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Agustina dari program studi bimbingan penyuluhan Islam. Jadi, dalam metode psikologi terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama, metode eksperimen. Kita ketahui dulu apa sih metode eksperimen itu. Metode yang pertama ialah metode eksperimen. Jadi, di metode ini diawali dengan disangsikannya tentang gejala-gejala kejiwaan seseorang. Jadi, dalam metode ini seorang penelitian melakukan eksperimen percobaan sehingga mendirikan laboratorium. Jadi di metode eksperimen ini terdapat syarat-syarat. Yang pertama ialah eksperimenter harus menetapkan saat terjadinya gejala yang hendak diteliti. Yang kedua, seorang eksperimenter harus benar-benar meneliti apa masalah yang ingin diamati. Selanjutnya ada kelemahan eksperimen. Jadi setiap objek tidak bisa diamati menggunakan panca indera. Metode yang kedua, ada metode observasi naturalistik. Jadi kita ketahui dulu apa sih observasi itu. Jadi observasi ini adalah proses pengumpulan data, di mana suatu teknik atau cara yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data terhadap suatu objek yang ingin kita teliti. Jadi pengertian observasi naturalistik ini jenis observasi yang dilakukan secara alami. Peneliti berada di luar objek yang sedang diteliti dan tidak menempati dirinya sebagai subjek yang sedang meneliti. Observasi jenis ini biasanya dilakukan untuk meneliti objek sehari-hari yang tidak bisa dieksperimenkan. Misalnya karena terbentuknya norma dan etika agama atau peraturan-peraturan yang berbeda di masyarakat. Kesimpulannya, tujuan dari penelitian naturalistik ini untuk bisa mengetahui aktualitas atau realitas yang terjadi di sosial secara resepsi manusia melalui pengakuan-pengakuan mereka terhadap sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka ungkap secara pengakuan formal. Selanjutnya, yang ketiga adalah sejarah kasus atau analisis sejarah kasus. Analisis sejarah kasus merupakan suatu sistem prosedur yang benar untuk pencapaian kebenaran melalui tahap-tahapan heuristik, kritik, dan interpretasi. Jadi untuk memberikan pemahaman akan sesuatu yang mereka perhatikan, proses sosial yang terjadi di peraturan-peraturan konkret atau berpengalaman. Analisis sejarah kasus misalnya ketika kita menjelaskan tentang job insecurity. Jadi pada kasus kemunduran organisasi nih misalnya kan yang banyak yang dialami dalam kampus kita. Jadi penelitian ini dapat mengeksplorasikan tentang job insecurity, bagaimana mahasiswa-mahasiswa mengalami secara berbeda-beda terkait hal-hal tersebut yang membuat terjadinya masalah dan bagaimana tindakan yang dilakukan organisasi untuk memperbaiki masalah tersebut. Metode yang keempat adalah metode survei, di mana latar belakang untuk memberikan gambaran secara mendetail atau secara rinci tentang latar belakang sifat-sifat serta karakter yang khusus atau yang khas dari kejadian-kejadian tersebut yang bersifat umum. Yang pertama adalah wawancara secara langsung. Jadi wawancara yang dilakukan secara langsung ini seperti kita interview gitu kan, dilakukan secara langsung individu. Jadi di wawancara ini membutuhkan banyak waktu.
Yang kedua adalah metode kuesioner. Dalam metode survei ini ada dua metode. Yang pertama wawancara dan kuesioner. Jadi minusnya di kuesioner ini kita tidak berhadapan langsung dengan orang yang akan kita tanya-tanya gitu kan. Jadi melalui soal-soal kuesioner dilakukannya secara massal dan tidak bergantungan pada waktu. Jadi tidak memiliki jangka waktu yang pendek gitu kan, memiliki jangka waktu yang panjang kalau metode dari survei kuesioner ini. Jadi dapat disimpulkan dari 4 metode ini, yang pertama metode eksperimen. Jadi kita itu dalam metode eksperimen ini melakukan percobaan-percobaan, dan yang kedua metode observasi naturalistik. Jadi di metode ini kita melakukan pengumpulan data tentang terjadinya kasus-kasus tadi. Dan yang ketiga ialah analisis sejarah kasus. Bagaimana? Jadi di metode ketiga ini kita itu menganalisis apa masalah yang yang sedang terjadi dalam suatu masyarakat atau kelompok tadi. Jadi dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah metode survei. Jadi dalam metode ini kita melakukan wawancara atau kuesioner. Jadi itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penyebutan materi, saya mohon maaf pada Allah sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.